Efek samping dari pemakaian blok bore up untuk sehari-hari. Wow, kira-kira apa ya? Blok bore up itu adalah salah satu senjata yang bisa aku bilang paling ampuh untuk meningkatkan performa mesin motor kalian. Apapun itu ya, mau matic, mau manual. Bisa dibilang peningkatannya cukup signifikan ya. Meskipun memang diperlukan beberapa part yang bisa menunjang performa bore up kalian ya, supaya bisa lebih maksimal lagi. Di sini aku nggak bicarakan dulu ya part-part penunjangnya itu apa aja, tapi kembali ke pertanyaan yang semula ya, yaitu apa efek sampingnya? Sebelum aku mulai dengan efek sampingnya, ada baiknya aku bakal bahas dulu tentang efek lurusnya atau bisa dibilang manfaatnya. Pemasangan bore up itu sudah pasti menambahkan HP ya. Maksudnya adalah horsepower, bukan handphone ya. Jadi peningkatannya itu bisa naik sekitar beberapa poin yang memang tergantung dari jenis motornya ya. Bisa dibilang setiap motor itu beda-beda, apalagi kalau gap cc-nya itu berbeda. Jadi kalau yang naiknya dari 110 ke 125 itu beda, ke 135 itu beda maksudnya. Terus kalau kalian yang 125 naik misalnya jadi 150 berbeda, atau yang 150 naik ke 175 atau 185 itu beda, yang 250 naik ke 300 atau sampai lebih itu berbeda semua ya, tergantung dari bloknya. Jadi bakalan ada perbedaan antara blok standar dan juga blok bore up. Bore up itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu ada yang aftermarket dan juga ada yang custom ya. Untuk yang aftermarket aku ada dari merek TDR ini ya. Nah, yang aku bahas sebenarnya bukan mereknya ya, tapi lebih ke aftermarketnya. Jadi sebenarnya dengan merek-merek lain pun harusnya bakalan sama. Cuman kalau yang versi aftermarket yang aku pegang ini ya, ini dari merek TDR ya. TDR, dimana biasanya kalau yang aftermarket itu sudah ada spek size-nya, dalam mesin sudah ada speknya. Jadi sesuai dengan motornya dan pastinya bakalan kuat ya dari segi materialnya. Nah, kalau yang custom ya, custom itu kayak kerok, bubut, papas dan istilah-istilah lainnya itu ya, itu kayak kita bisa request sendiri mau size itu seberapa besar ya. Jadi keinginan kalian itu bisa di request, yaitu kalau yang versi custom ya. Jadi mau di oversize berapapun bisa sesuai yang kalian inginkan ya, yang penting aman. Sebagai contohnya, kalau motor NMAX ku itu standarnya kan 155 cc ya kurang lebih, dan aku memakai blok bore up ya dari TDR ya, mereknya seperti ini. Barangnya sih agak beda ya, ini bukan NMAX punya, dari motor lain yang jelas. Itu aku pakainya sekitar 183 cc. Jadi standarnya NMAX itu kan kalau nggak salah sekitar 58,5 mili ya. Jadi aku upsize menjadi 63 mili. Perubahan tenaganya itu sudah pasti ya, dari bawah, tengah, atas itu ada semua ya. Tinggal kalian raciknya itu di bagian deliverynya, power delivery ya maksudku ya. Maksudnya itu di sistem penggeraknya, dimana kalau motor manual ya tergantung dari settingan gearnya seperti apa atau kombinasinya seperti apa, dan dari motor matic itu di bagian CVT-nya ya, racikannya seperti apa ya tergantung dari kalian juga. Dengan perubahannya seperti itu, apalagi kalau kalian mengarahnya ke akselerasi ya, itu tinggal buka gas dikit aja motor sudah bisa lari ya. Itu yang paling aku suka ya, jadi nggak bikin tangan itu pegal berkendara ya. Jadi cuman gas buka dikit sudah lari, buka dikit lari gitu lah ya. Meskipun kalau misalnya ya motorku itu kan motor akselerasi, jadi untuk area atasnya memang agak sedikit kurang, tapi powerfulnya itu di bawah tengah tuh luar biasa, pakai banget ya. Walaupun kalau dari top speednya dari blok standar ke blok bore up itu juga pasti berbeda. Lalu bagaimana dengan efek sampingnya? Oke, langsung aja kita mulai deh pokoknya. Yang pertama adalah dari segi SDM-nya ya, atau sumber daya manusianya. Terutama ini yang aku tujukan adalah pada mekanik ya. Bisa dibilang kalian itu harus pinter-pinter nyari mekanik yang mengerti dengan perakitan mesin bore up ya, yang mengerti juga dengan mesin bore up ya. Karena tidak semua bengkel itu mekaniknya bisa dengan namanya bore up ya. Jadi
kita itu kalau mau pasang dengan yang ahli ya, dengan yang benar-benar ngerti. Tapi kalau yang sekedar bisa masang atau sebagainya yang cuman oh bisa nanti gini yang ya pokoknya ngasih PHP lah ya, jadi kayak harapan palsu gitu ya, siap-siap aja lah pokoknya bobrok dan sebagainya ya, jebol apa gitu ya, dan kalian bakalan lebih sering namanya turun mesin ya, itu entah jebol, entah rembes, entah apapun itu ya. Dan pemakaiannya pun juga ya, entah kalian mau pakai dari bloknya yang aftermarket seperti ini atau yang model korekan, patut diwaspadai. Kemudian poin berikutnya adalah dari segi barang ya, dimana kalau yang aku ketahui ya dari segi pengalamanku selama ini ya, kalau namanya yang aftermarket ya itu bisa dibilang kayak memiliki resiko yang bisa dibilang minimalisir ya, dimana mereka menciptakan produknya atau memproduksi produknya itu ya dengan spek yang aman untuk motor konsumen ya. Jadi bisa dibilang kayak keamanan itu nomor satu, durability-nya nomor satu ya. Tapi sekali lagi kembali ke poin nomor pertama ya, dimana tergantung dari mekaniknya masang ya. Nah, gimana kalau sistemnya yang bubut, yang custom gitulah ya, yang kayak kerok, papas dan sebagainya? Aku bisa bilang itu kayak gacha sih ya, alias kayak untung-untungan ya, kayak judi lah ya. Aku bisa bilang gitu karena ya kalau kalian memang dapatnya yang korekannya yang bagus dan bener-bener bermutu ya, kalian ya hoki dapatnya doh. Tapi kalau misalnya apes ya sudah, bakalan lebih apes lagi. Apalagi kalau kalian ketemu mekanik yang gak bisa ngerjain, tambah jebol lagi, tambah apes, tambah bener-bener yang kayak hari paling sialnya kalian lah. Lalu berikutnya adalah dari segi pemakaian ya, dimana ini bisa dibilang kayak pinter-pinternya kalian make ya. Ya bisa dibilang kalian yang mengatur sendiri waktu perjalanannya ya, dan juga jangan sampai maksa. Oke. Maksudnya adalah kalau kalian sudah bore up ya, perjalanan kalian itu sebaiknya dibatasi durasinya. Misalnya kayak 2-3 jam sekali itu istirahat ya. Jadi setelah kalian dari titik A mau ke titik B itu misalnya 8 jam misalnya. Jadi setidaknya 2-3 jam sekali kalian itu istirahat, supaya mesin motor kalian itu yang memang lebih panas daripada standarnya ya, itu bisa dibilang lebih diistirahatkan dulu sekitar ya mungkin 30 menit atau 60 menit ya, kurang lebih segitu aja sih, udah cukup ya. Jadi diistirahatkan supaya kondisi mesin kalian itu tetap ke performa terbaiknya ya. Ingat, mesin bore up itu lebih cepat panasnya, atau bukan lebih cepat panas sih, lebih panas daripada mesin standar ya. Dan selain itu juga sih ya, kenapa aku bilang istirahat 2-3 jam sekali ya, itu bukan cuma karena motor doang, tapi kondisi fisik kalian ya, supaya ya badan kalian itu tetap segar, tetap relax, tetap fit, dan pikiran kalian itu tetap fokus. Jadi tetap ada namanya perlu istirahat ya, mengistirahatkan badan kalian sekaligus mengistirahatkan mesin motor kalian. Berikutnya dari segi perawatan ya, kalau sudah namanya bore up harus lebih intens lagi ya, dimana kalian tuh wajib banget menambah waktu durasi ketika kalian mau servis ya, dan termasuk juga ganti oli. Nah di sini aku bisa sebutkan itu ya, kayak misalnya kalian ganti oli itu biasanya di angka 2000 sampai 2500 km ya, baru kalian ganti. Tapi kalau dalam mesinnya bore up itu setidaknya di angka 1000 sampai 1500 ya. Kalau aku sih biasanya di angka 1000 itu sudah pasti ganti ya, trauma yang dulu. Kemudian juga kalau misalnya servis itu yang biasanya mungkin di angka 10.000 sekali, setidaknya sekarang itu di angka 5.000 sampai 7.500 km ya. Jadi lebih cepat untuk servisnya demi menjaga kesehatan mesin bore up kalian ya. Tapi kalau kalian nanya misalnya kayak, bang berapa bulan sih biasanya harus ganti ya, nggak ada hitungan bulan gitu loh, nggak ada hitungan bulan. Patokannya pada kilometer kalian ya. Jadi kayak di odometer lah apa namanya itu ya, lebih ke sana. Jadi kalau misalnya sudah di angka berapa ribu ganti sesuai yang aku bilang tadi. Yang terakhir adalah dari segi budget ya. Budget itu fulus, uang, duit ya. Itu pasti bakalan lebih bengkak, fix, no debat. Jadi kalian itu harus bisa nyediain budget yang lebih atau bisa bilang cukup ekstra ya, terutama di pergantian oli ya. Itu sudah
pasti banget karena bakalan lebih sering ya. Dan jangan kaget kalau uang kalian tuh bakalan lebih tersisihkan untuk namanya keperawatan ya. Jadi jangan males-males namanya merawat mesin bore up kalau nggak kejadian kayak aku dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, efek lurus dan efek samping dari penggunaan mesin bore up ya. Cuman menurut pendapat aku pribadi ya, ini tuh bukan yang harusnya kalian takuti kalau kalian memasang bore up ya. Yang penting tuh kalian sudah tahu poin-poin pentingnya ya, sudah tahu, paham banget poin-poin dasar dari bore up, dan kalian juga mengikuti apa yang aku saranin ya. Jangan sampai kejadian kayak aku dulu. Oke, dan itu bakalan sangat-sangat aman banget kalau kalian mau ngikutin ya. Sekedar informasi aja, aku sudah hampir 1 tahun memasang blok bore up dan sudah amat sangat aman karena aku sudah uji ya di pulauku sendiri ya. Pulau Bali tercinta sudah aku uji, di pulau tetangga juga sudah aku uji ya, alias aku sudah touring, sudah aman pakai banget ya. Jadi dengan blokku yang sekarang sudah oke. Apalagi sebentar ya, mungkin awal September lah ya, akhir Agustus atau awal September ya, kurang lebih lagi 1 bulanan aku bakalan up menjadi 200 cc dan aku bakalan tes lagi ya, keliling Bali dan juga touring keluar pulau. Sudah nggak sabar untuk tahun depan nih. Salah, bulan depan ya. Akhir Agustus atau awal September 2022 kita bakalan up lagi mesinnya. Mantap. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian yang berminat atau memang tertarik dengan channel aku, dengan pembahasan-pembahasan yang sudah aku upload lebih dari 700 video ya, gampang banget, kalian tinggal subscribe. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.